Assalamualaikum. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, tapi seringkali disalahpahami. Ya, kita akan mengupas tuntas fenomena ain, sebuah kekuatan nyata dari pandangan mata. Coba diinget-inget, pernah nggak sih ngerasa gini, baru aja kita posting foto liburan seru atau cerita soal pencapaian baru, nggak lama kemudian kok tiba-tiba mood jadi jelek, atau ada aja kejadian yang nggak enak. Nah, bisa jadi loh, itu ada hubungannya sama yang namanya pengaruh ain. Yuk kita gali lebih dalam. Jadi sebetulnya ain itu apa sih? Gampangnya gini, ain itu adalah semacam penyakit atau dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandangan mata seseorang. Dan ini bukan mitos ya, sumbernya bisa dari orang yang iri hati atau bahkan dari orang yang tulus kagum sama kita, tapi dia lupa mendoakan keberkahan. Mungkin ada yang mikir, masa sih? Seberapa nyata emangnya hal ini? Oke, daripada kita menebak-nebak, kita akan lihat langsung buktinya dari sumber utama ajaran kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, coba kita perhatikan hadis ini. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW dengan sangat tegas bilang, ain itu benar-benar ada. Beliau bahkan memberikan perumpamaan yang luar biasa dahsyat. Saking kuatnya pengaruh ain, sampai-sampai diibaratkan bisa mendahului takdir kalau saja ada sesuatu yang bisa melakukannya. Ini menunjukkan betapa seriusnya kita harus waspada terhadap ain. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik mengajarkan kita untuk berlindung dari akar masalah ain, yaitu kedengkian. Di surah Al-Falaq ayat 5, surat yang sering kita baca, kita memohon perlindungan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jelas sekali kan? Nah, ini dia poin yang sering banget orang salah paham. Banyak yang mengira ain itu cuma datang dari orang yang benci atau iri sama kita. Padahal, ain punya dua sumber. Pertama, ya betul, dari hasad atau iri hati. Tapi yang kedua, dan ini yang harus kita waspadai, ain bisa datang dari kekaguman murni. Bahkan dari orang tua ke anaknya, atau teman dekat, yang melihat sesuatu yang luar biasa pada diri kita, tapi lupa mengucapkan, Masya Allah, atau Barakallahu Fik. Oke, sekarang kita udah paham masalahnya. Pertanyaan berikutnya, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa membangun semacam perisai atau pertahanan untuk melindungi diri kita dan keluarga dari bahaya ain ini secara proaktif? Kuncinya ada pada 3 langkah praktis ini. Yang pertama, berlatih untuk rendah hati. Gak semua nikmat dan kebahagiaan perlu kita tunjukkan ke semua orang. Kedua, jadikan ini kebiasaan, setiap kali kita melihat sesuatu yang bikin kita kagum, entah itu pada orang lain atau bahkan milik kita sendiri, langsung ucapkan Masya Allah atau Barakallahu Fik. Dan yang ketiga, tentu saja, perbanyak zikir. Mengingat Allah itu akan menciptakan perisai spiritual yang paling kokoh. Selain 3 langkah umum tadi, ada satu senjata pamungkas, sebuah perisai super ampuh yang diajarkan langsung oleh teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, doa inilah dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa ini bukan doa biasa loh. Ini adalah doa yang dipakai oleh Nabi untuk melindungi kedua cucu kesayangan beliau, Hasan dan Husain. Dan beliau juga menyampaikan bahwa doa yang sama juga digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk melindungi putra-putranya. Jadi ini adalah doa perlindungan warisan para nabi. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, ain itu nyata dan ada dasarnya dalam Islam. Kedua, sumbernya bisa dari dengki, tapi juga bisa dari kekaguman biasa yang nggak disertai doa. Ketiga, cara melindunginya adalah dengan sikap rendah hati, mendoakan keberkahan untuk orang lain, dan rajin berzikir. Dan yang terakhir, jangan lupa amalkan doa perlindungan warisan para nabi sebagai perisai terkuat kita. Tentu saja, semua yang kita bahas ini adalah sebatas ilmu yang kita miliki. Pengetahuan yang mutlak dan kebenaran yang sesungguhnya hanyalah milik Allah semata. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat direnungkan aja, tapi buat kita jawab dengan aksi nyata. Mulai sekarang, perubahan kecil apa yang mau kita lakukan? Mungkin membiasakan diri bilang, Masya Allah setiap lihat postingan bagus. Atau mulai rutin membaca doa pelindungan tadi. Apa langkah pertama Anda? Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.